Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajidin sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajidin dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim pimpinan Reskrim, izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024. Pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan.
Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun.
Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Satreskrim, Ujung Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama MM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel.
Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Reskrim, izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di 2 tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Reskrim, izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama MM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan.
Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang selesai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Selesai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Pidana Reskrim, Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK
kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi.
Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Reskrim, izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan,
polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di 2 tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Reskrim, izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama MM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret
LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali, namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di 2 tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajideh dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Reskrim, izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta
anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OP Bidang Reskrim, izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama MM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel.
Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim pimpinan Satreskrim, Ujung Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024. Pelapor yang bernama MM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di 2 tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Reskrim, Izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti. Kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan.
Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Tim OP Bidang Reskrim, Izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma.
Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan.
Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap. Ya, Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Reskrim, Izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama MM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi.
Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim pimpinan Satreskrim, Ujung Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat
14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di 2 tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim pimpinan Kasatgaskrim, Ujung Komisaris Besar Polisi Ardian Satria Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024. Pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung
dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajideh ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajideh dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya
sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya. Yang jelas dari tahap demi tahap ya Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Reskrim, Ujung Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama MM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di dua tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari,
publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus, Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya. Yang jelas dari tahap demi tahap ya Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OB Bidang Reskrim, Ujung Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan. Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel dari saksi menjadi tersangka. Menurut keterangan polisi, tersangka melakukan hubungan badan dengan korban di 2 tempat berbeda. Dari hasil tersebut, korban LM hamil dan dipaksa untuk menggugurkan. Modus tersangka dalam melancarkan aksinya adalah berjanji akan menikahi korban. Akibat termakan bujuk rayu tersebut, LM mau melakukan hubungan badan dengan Fadel. Penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 13 Februari. Adapun dalam rilis yang digelar pada Jumat 14 Februari, publik menyoroti sikap dan gestur dari Fadel. Dalam rilis, Fadel tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan berdiri di belakang PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Sepanjang rilis, Kompol Nurma menyampaikan paparan kasus. Fadel tampak beberapa kali tersenyum. Fadel juga terlihat seakan menyangkal pernyataan yang disampaikan oleh polisi. Ia berulang kali menggelengkan kepala saat Kompol Nurma berbicara. Namun saat awak media meminta tanggapan dari Fadel, pemuda berusia 20 tahun ini tak mau memberikan pernyataan. Adapun sehari sebelumnya, Fadel masih terlihat tenang seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara Fadel, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya memilih menerima nasibnya sebagai tersangka dan meminta waktu ke penyidik. Menurut Rasman, Fadel meminta waktu untuk menenangkan diri dengan cara merokok. Seusai ditetapkan jadi tersangka, Fadel akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tim OP Bidang Reskrim, izin Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian ada pun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama MM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan.
Selesai Fadel Bajide ditetapkan jadi tersangka dan ditahan, LM kini sudah kembali ke pihak keluarga. Hal ini terlihat dalam unggahan di media sosial milik artis Nikita Mirzani. Dalam beberapa potret yang dibagikan pada Sabtu 15 Februari, LM tampak duduk bersama dengan Nikita. Ia pun tampak lebih ceria dan segar dari sebelumnya. Selain dengan Nikita, gadis berusia 16 tahun itu juga terlihat merangkul dua adik lelakinya. Ini jadi momen pertemuan pertama di hadapan publik setelah adanya penjemputan paksa yang dilakukan Nikita pada September 2024 lalu. Adapun sebelumnya, potret LM dibagikan pertama kali oleh pengacara Nikita, Fahmi Bahmid, melalui Instagram pada Jumat 14 Februari. Dalam foto tersebut, LM tersenyum sembari meletakkan kepalanya di bahu Fahmi. Adapun Nikita berencana untuk melaporkan Fadel kembali namun dengan tuduhan yang berbeda, yakni tindak kekerasan. Nikita mengklaim hal ini berdasarkan keterangan dari LM sendiri. Meski begitu, Nikita tak mengungkap aksi kekerasan yang dimaksud. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani dan juga telah melakukan penahanan. Merespons hal tersebut, pihak keluarga Fadel langsung mengajukan penangguhan penahanan. PLH Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurmadewi dalam keterangan pada Jumat 14 Februari mengatakan bahwa upaya penangguhan merupakan hak dari tersangka. Adapun Fadel dalam kasus ini terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dalam rilis yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Selatan, polisi menampilkan sejumlah barang bukti, di antaranya hasil visum, handphone, hingga keterangan saksi. Barang bukti inilah yang membuat polisi menaikkan status Fadel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal